Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Anas Fauzi, mahasiswa jurusan manajemen FEB Unila, Universitas Lampung, dengan NPM 20110111085. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ringkasan dari buku Organization Theory and Design edisi ke-10, karya Richard Caldas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab 8 yang berjudul Using IT for Coordination and Control. Isi dari bab ini yaitu evolusi teknologi informasi dalam organisasi, lalu ada penggunaan IT dalam pengambilan keputusan dan sistem kontrol, terakhir ada desain organisasi berbasis e-business dan dampak strategis IT. Bab 8 sendiri mengeksplorasi bagaimana teknologi informasi atau BI digunakan dalam organisasi modern untuk mendukung koordinasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dalam era digital, TI telah berkembang dari sekedar alat administratif menjadi bagian strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan organisasi. TI memungkinkan organisasi untuk beroperasi lebih efisien, terkoordinasi, dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Sistem informasi menyediakan aliran data yang cepat dan akurat, memungkinkan manajer mengidentifikasi masalah, merespon pulang, dan memantau kinerja organisasi secara real-time. Teknologi seperti sistem manajemen data, ERP, dan business intelligence telah menjadi fondasi dalam mengintegrasikan berbagai fungsi dalam organisasi. Dalam konteks koordinasi, TI mendukung komunikasi lintas fungsi, waktu, dan lokasi. Sistem seperti intranet, kolaborasi berbasis cloud, serta alat komunikasi virtual memungkinkan tim lintas departemen dan bahkan lintas negara bekerja secara simultan. Ini sangat penting dalam organisasi global yang sangat menerapkan struktur virtual atau tim proyek dinamis. Duff juga menekankan bagaimana TI mendukung pengendalian organisasi melalui berbagai sistem pengukuran dan evaluasi kerja. Salah satu model penting yang digunakan oleh feedback control model, di mana sistem memantau hasil aktual dibandingkan dengan tujuan, lalu memberikan umpan balik untuk perbaikan. Balance scorecard yang mencakup indikator keuangan dan non-keuangan adalah contoh konkret aplikasi pengendalian berbasis TI. Sistem manajemen kinerja modern tidak hanya fokus pada angka, tapi juga pada indikator strategis seperti inovasi, pembelajaran organisasi, dan nilai pelanggan. Dengan data yang tersedia secara real-time, manajer dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Dalam pengambilan keputusan, Decision Support System atau DSS dan Executive Information System atau EIS memberikan informasi terstruktur maupun tidak terstruktur untuk mendukung pilihan strategis. TI juga memungkinkan analisis big data untuk memprediksi tren pasar, perilaku pelanggan, dan kebutuhan logistik. Di luar pengendalian internal, TI juga memperkuat hubungan eksternal organisasi. Sistem Supply Chain Management atau SCM memungkinkan koordinasi yang erat dengan pemasok dan distributor. Sementara Customer Relationship Management atau CRM membantu organisasi memahami kebutuhan pelanggan, mempersonalisasi layanan, dan membangun loyalitas jangka panjang. Transformasi digital telah memunculkan banyak bentuk organisasi baru seperti bisnis dan organisasi berbasis platform. Desain organisasi digital memerlukan pendekatan berbeda, struktur lebih datar, berbasis proyek, dan pengambilan keputusan yang cepat. AI menjadi pendorong utama fleksibilitas dan kecepatan dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks. Contoh nyata seperti penggunaan TI oleh perusahaan seperti Amazon, Alibaba, dan Salesforce menunjukkan bagaimana sistem teknologi terintegrasi dapat mendorong efisiensi logistik, personalisasi penawaran, dan optimalisasi pengambilan keputusan bisnis. Amazon menggunakan algoritma berbasis AI untuk manajemen stok dan prediksi permintaan pelanggan, sedangkan Salesforce menggunakan platform berbasis cloud untuk integrasi lintas fungsi. Namun, penggunaan TI juga memiliki tantangan, seperti keamanan data, privasi, dan ketergantungan pada teknologi, serta kebutuhan investasi tinggi. Oleh karena itu, organisasi perlu mengelola risiko TI melalui kebijakan keamanan cyber,
backup sistem, dan pelatihan penggunaan. Bab ini juga menyoroti pentingnya manajemen pengetahuan atau knowledge management sebagai aspek strategis. Sistem TI mendukung penciptaan, penyimpanan, dan penyebaran pengetahuan di seluruh organisasi. Knowledge sharing jadi lebih mudah dengan adanya platform digital yang mendorong inovasi dan pembelajaran kolektif. Di akhir bab, DAF menekankan bahwa keberhasilan penerapan TI tidak hanya tergantung pada teknologi itu sendiri, tapi juga pada keselarasan dengan strategi organisasi dan kesiapan budaya perusahaan. Budaya yang terbuka terhadap perubahan, pembelajaran, dan kolaborasi sangat penting dalam memaksimalkan manfaat teknologi. Kesimpulan dari bab ini adalah bahwa TI merupakan pengukir utama koordinasi dan kontrol dalam organisasi modern. Integrasi teknologi dengan strategi, struktur, dan budaya organisasi akan menciptakan sistem manajemen yang adaptif, tangguh, dan siap menghadapi tantangan untuk masa depan. Baik, terima kasih karena telah menonton dan menyimak ringkasan materi yang telah saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Jika ada kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.